F-15 Amerika jatuh di langit Iran. Bukan karena dogfight, bukan karena kesalahan pilot, tapi karena satu hal yang selama ini sering diremehkan, pertahanan udara Iran. Dan sekarang dunia mulai sadar, jika F-15 bisa dirontokkan, maka helikopter seperti Black Hawk, bahkan jet siluman seperti F-35 tidak lagi berada di zona aman. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Iran mampu, tapi sistem apa sebenarnya yang mereka gunakan hingga bisa menciptakan ancaman sebesar ini. Iran tidak mengandalkan satu senjata. Kesalahan terbesar banyak analis adalah menganggap Iran hanya punya satu sistem pertahanan udara. Padahal kenyataannya, Iran membangun sesuatu yang jauh lebih kompleks, yaitu Integrated Air Defense System atau IADS. Artinya radar mendeteksi, sistem jarak jauh mengunci, sistem menengah menyergap, dan sistem jarak dekat mengeksekusi. Semua terhubung dan bekerja sebagai satu jaringan. Inilah alasan kenapa target seperti F-15 bisa jatuh. Bafar 373, pemburu jarak jauh. Kita mulai dari lapisan paling luar, yaitu Bafar 373. Ini adalah sistem rudal jarak jauh andalan Iran yang dikembangkan sebagai alternatif S-300 dan bahkan diklaim mendekati kemampuan S-400. Sistem ini menggunakan radar phased array modern yang mampu melacak banyak target sekaligus dalam jarak ratusan kilometer. Perannya sangat krusial karena Bafar 373 menjadi mata dan tombak pertama. Sistem inilah yang mendeteksi F-15 dari jarak jauh, mengunci area operasi, dan memaksa pilot masuk ke dalam zona bahaya yang sudah dipersiapkan. Khordad 3, pembunuh sebenarnya. Namun pembunuh sebenarnya justru datang dari lapisan berikutnya, yaitu Khordad 3. Sistem ini merupakan bagian dari keluarga Ra'ad dan dikenal sebagai salah satu sistem paling berbahaya yang dimiliki Iran. Khordad 3 mampu menyerang banyak target sekaligus, menggunakan radar modern, dan yang paling penting bersifat mobile. Artinya sistem ini bisa berpindah dengan cepat dan menyerang dari posisi yang tidak terduga. Dalam banyak analisa, sistem seperti inilah yang kemungkinan besar menjadi eksekutor dalam insiden jatuhnya F-15, karena ketika jet masuk ke zona menengah, sistem mobile akan mengunci dan meluncurkan rudal dari arah yang sulit diantisipasi. Khordad 15, ancaman untuk stealth. Situasi menjadi lebih serius dengan hadirnya Khordad 15. Sistem ini dirancang bukan hanya untuk menghadapi jet tempur konvensional, tetapi juga target yang lebih kompleks seperti drone, rudal jelajah, hingga pesawat dengan teknologi stealth. Ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya memikirkan ancaman masa kini, tetapi juga sudah mengantisipasi generasi kelima seperti F-35. Artinya, meskipun F-35 memiliki kemampuan siluman, bukan berarti ia tidak bisa dideteksi sama sekali. Ra'ad System, penutup celah. Selanjutnya ada Ra'ad sebagai tulang punggung pertahanan jarak menengah. Sistem ini berfungsi untuk mengisi celah antara pertahanan jarak jauh dan jarak dekat. Ra'ad mampu menghadapi berbagai jenis target, mulai dari jet tempur, helikopter, hingga amunisi pintar. Disinilah posisi helikopter seperti Black Hawk menjadi sangat rentan, karena terbang lebih rendah dan lebih lambat, sehingga lebih mudah dikunci dan dihancurkan oleh sistem pertahanan menengah seperti ini. Tor M1, defense terakhir. Lapisan terakhir adalah Tor M1, sistem pertahanan jarak dekat buatan Rusia yang berfungsi sebagai tameng terakhir. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan target yang berhasil lolos dari lapisan sebelumnya, termasuk drone, rudal, dan pesawat yang terbang rendah. Ketika target sudah masuk ke zona ini, peluang untuk lolos menjadi sangat kecil karena respon sistem sangat cepat dan akurat. Kenapa sistem ini bisa menjatuhkan F-15? Jika semua sistem ini digabungkan, maka kita mulai melihat gambaran besarnya. F-15 tidak jatuh karena satu sistem, tetapi karena menghadapi pertahanan berlapis. Radar mendeteksi dari berbagai frekuensi, sistem jarak jauh mengunci, sistem menengah menyergap, dan sistem jarak dekat menutup semua kemungkinan lolos. Ditambah dengan sistem yang mobile, membuat peluncur sulit dihancurkan terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti ini, bahkan jet tempur berpengalaman seperti F-15 pun bisa terjebak dalam zona pembunuhan berlapis.
F-35 dan Black Hawk diklaim dijatuhkan. F-35 memang memiliki keunggulan stealth dan sensor canggih, tetapi dalam menghadapi radar multilayer tetap ada kemungkinan terdeteksi, meskipun lebih sulit. Dan Iran mengklaim telah menembak jatuh jet stealth andalan Amerika dan NATO ini. Sementara itu, Black Hawk berada dalam posisi yang jauh lebih rentan. Tanpa kemampuan stealth, dengan kecepatan rendah dan terbang di ketinggian rendah, helikopter seperti ini menjadi target ideal bagi sistem pertahanan seperti Ra'ad dan Thor. Kesimpulannya, di langit Iran, ancaman tidak datang dari satu arah, tetapi dari seluruh lapisan sekaligus. Kejatuhan F-15 bukan sekadar insiden. F-35 juga diklaim telah dirontokkan, tetapi sebuah peringatan bahwa dominasi udara tidak lagi mutlak. Karena di bawah langit Iran telah berdiri sebuah sistem pertahanan berlapis yang tidak hanya kuat, tetapi juga terintegrasi dan terus berkembang. Dan sekarang dunia hanya menunggu satu jawaban. Apakah teknologi stealth masih menjadi raja langit, atau justru mulai kehilangan tahtanya?